masukan atau menyelesaikan masalah yang dialami oleh product manager terkait dengan produk dari smartphone Vivo itu sendiri. Jadi kurang lebih sih job desk-nya sekitaran segitu aja sih. Dan gue nggak mau terlalu panjang lebar menjelaskan tentang background gue aja. Gitu sih, karena ya gitu-gitu aja sebenarnya. Oke. Monggo, Bapak Angga, kembali lagi ke dirimu. Oke, sip, thank you. Nah, mungkin oke, aku kembalikan ke teman-teman dulu. Mau bahas terkait dengan pertanyaan yang muncul dulu, atau mau ini dulu, mau bahas materinya Fajar? Kalian penasaran yang mana dulu nih? Karena kita akan gabungin kayak 2-3 pertemuan yang lalu akan digabungin sama Fajar untuk kesempatan siang hari ini. Sama pertemuan hari ini juga tentunya terkait dengan proses pembelian itu ya, proses pemilihan produk, evaluasi sampai kecenderungan untuk repurchase gitu ya. Tapi kita semalam juga sudah diskusi sebenarnya repurchase sebenarnya konteksnya di RPS-ku sama yang dituliskan di buku itu memang agak sedikit tricky gitu ya. Tapi nanti akan ditambahin sama Fajar mungkin terkait dengan implementasi di perusahaan itu kayak gimana gitu ya di sisi market research. Oke, gimana dulu nih teman-teman? Mau mana dulu? Mau bahas dulu materi atau mau bahas pertanyaan dulu atau bahas materi dari Fajar dulu? Silakan. Materi dulu. Materi dulu ya. Mungkin dari saya materi dulu, Pak. Oke, dari materi yang disampaikan kelompok dulu. Oke. Tadi pertanyaan apa sih, aku kok lupa? Pertanyaan dulu atau materi dulu ya? Oke, berarti materi ya? Iya, Pak, materi. Oke, materi dari Fajar. Jar, mau tak share screen? Apa mau operatori DW? Boleh nggak, monggo, share screen. Oke. Bentar. Oke. Nah, just. Oke ya. Oke, jadi mungkin sebelum boleh di full screen nggak pengen lebih enak. Nah, sebelumnya gue minta maaf ya kalau misalkan slide-nya tampilannya sungguh-sungguh tidak menarik karena ya pertama waktu sih untuk membuat slide ini gue agak mepet juga. Nah, jadinya intinya gue di sini bakal ngomongin tentang penentuan produk, evaluasi dan repurchase. Tapi mungkin di sini gue tidak akan terlalu banyak membahas dari consumer mind, tapi gue di sini akan lebih membahas melalui sudut pandang company, bagaimana mereka melakukan penentuan produk, melakukan evaluasi produk, dan menentukan apakah post purchase-nya itu seperti apa. Oke, mungkin next slide, Angga. Nah, mungkin sebelumnya kita ngomongin dikit tentang consumer buying journey proses ya. Seperti yang udah teman-teman pelajarin sebelumnya pasti kan. Kalau di consumer itu pasti mereka ada problem recognition atau trigger to buy-nya. Lalu mereka ketika sudah menemukan alasan untuk membeli suatu barang, mereka akan melakukan pencarian informasi. Dan lalu mereka juga akan melakukan evaluasi dan melakukan evaluasi juga terhadap kompetitorsnya atau ke produk-produk lainnya, dan melakukan ya komparasi lah untuk menentukan apa yang ujung-ujungnya bakal dibeli sama seseorang. Lalu setelah itu tentunya akan ada tahap di mana post evaluation ya, di mana dia menentukan apakah mereka satisfied atau enggak terhadap produk yang sudah mereka beli. Tapi ini kan hanya sebatas dari consumer's mind.
Lalu bagaimana sih sebuah company itu menggunakan step-step ini untuk menentukan suatu produk? Oke, Angga mungkin bisa berikutnya. Nah, jadinya ketika kita membicarakan tentang trigger to buy, itu ada sangat banyak faktornya. Misalkan di sini trigger to buy-nya, smartphone gua layarnya udah rusak, atau mungkin smartphone gua udah lagging nih, sehingga gua harus ganti, atau mungkin memori HP gua udah full, gua kayaknya harus ganti smartphone deh. Itu trigger to buy-nya. Tapi masih banyak alasan-alasan lainnya di balik itu, seperti misalkan launch time. Kayak misalkan suatu HP A dia ngerilisnya di bulan Januari, sedangkan Januari tahun 2021, sedangkan smartphone B itu ngerilisnya di bulan Oktober 2021. Maka kemungkinan besar kita juga akan mengconsider untuk launch time-nya itu juga kan. Nah, itu adalah salah satu faktornya. Lalu faktor yang lainnya juga ada usage needs-nya. Bagaimana seseorang menggunakan smartphone mereka tersebut. Dan di sini gue akan lebih banyak ngomongin terhadap usage needs-nya sendiri. Dan kalau kita lihat di sini, gue memberikan contoh 4 needs ya. Yang pertama itu adalah kamera needs, yang dimana orang-orang itu suka foto-foto lah menggunakan HP-nya untuk capturing moments. Lalu ada juga yang menggunakan HP-nya untuk game, sehingga mereka membutuhkan HP dengan prosesor yang kuat. Lalu mereka juga mungkin ada juga yang membutuhkan baterai yang besar karena mereka all the time menggunakan HP-nya. Atau mungkin ada juga yang menganggap kalau misalkan brand itu yang paling penting. Dia percaya kalau misalkan brandnya oke, maka ya kualitas produknya juga pasti akan oke. Nah, next enggak? Nah, lalu ketika kita sudah menemukan usage needs-nya dari consumers, lalu kita sebagai company itu bagaimana kita menentukan produk yang harus kita tawarkan kepada konsumen. Nah, dari usage needs ini kita translate menjadi sebuah product segmentation, yang pastinya sebelumnya mungkin teman-teman juga sudah sempat mempelajari itu ya, terkait segmentasi produk. Yang dimana segmentasi ini itu akan mentargetkan certain consumers karakteristik, dan juga mereka-mereka ini yang memiliki similar market karakteristik juga. Dan di sini gue akan sedikit memberikan contoh bagaimana kita itu mentranslate dari usage needs-nya ini ke segmentasi. Mungkin next slide enggak? Nah, ini misalkan tadi kan sudah gue contohin juga terkait dengan gaming needs ya. Dari gaming needs itu kita membuat segmentasi seperti ini, bahwa mereka adalah gamers yang mereka membutuhkan HP yang memiliki RAM yang bagus, memiliki CPU yang bagus, dan juga memiliki big memory internal. Dan di mana mereka ini behavior utamanya itu adalah of course gaming. Lalu yang kedua juga connecting, dan yang ketiga sosial media. Lalu untuk orang-orang game ini, kita membuat segmentasinya, misalkan ya, ini datanya di sini hanya contoh aja, karena gue nggak mau memberikan data aslinya karena takut juga ya sebenarnya, takut dipecat. Nah, jadinya untuk misalkan di sini, orang-orang gamers itu mayoritas adalah male, cowok, sekitar 80%, dan female-nya cuma 20%. Lalu untuk umurnya, itu mereka mungkin 17-30 tahun, dengan rata-rata usia di 25 tahun. Lalu price range smartphone yang mereka gunakan itu ada di 3-4 juta. Dan pendidikan terakhir mereka adalah SMA, yang kemungkinan besar sekarang ini mereka itu adalah ya orang-orang kuliah seperti teman-teman, atau mungkin juga mereka-mereka yang sudah langsung bekerja setelah lulus dari SMA atau SMK. Nah, dari segmentasi ini kita bisa menentukan produk yang seperti apa sih yang harus kita launch ke market. Nah, begitu. Next slide ya. Nah, ini juga gue memberikan contoh sebuah spesifikasi smartphone ya.
Dan tentu saja produk yang menyasar kepada segmen gamers itu harus memiliki kapabilitas yang bagus untuk gaming. Dan di sini untuk spesifik dan to give you perspektif, spesifikasi HP itu kan sangat banyak ya, dari layar, dari CPU-nya, dari GPU-nya, dari RAM, memori internal, lalu kamera, sistem operasi, baterai, dan sebagainya macamnya. Lalu bagaimana menentukannya? Nah, karena orang-orang game ini membutuhkan spesifikasi HP yang sungguh baik untuk gaming, itu makanya kita di sini memprioritaskan memiliki CPU yang besar untuk support gaming capability. Lalu membutuhkan juga RAM yang besar biar tidak nge-lag dan fast response. Lalu membutuhkan memori internal yang besar untuk supporting big games data, dan juga big battery size untuk long last gaming, dan juga price range-nya harus di 3 sampai 4 juta untuk menyasar ke segmen gamers ini. Begitu sih. Jadinya dari sini kita bisa mengetahui kalau misalkan dari usage needs-nya seseorang itu nanti akan kita translasi kepada segmentasi, yang dimana dari segmentasi itu kita bisa menentukan sebuah produk, atau mungkin bahkan kita bisa juga menentukan branding dari produknya itu nanti, campaign-nya harus seperti apa. Itu bisa sampai situ juga sebenarnya. Tapi di sini gue hanya memberikan contoh hanya sebatas ke bagaimana menentukan produk untuk segmen tersebut. Begitu sih. Sampai sejauh ini dari teman-teman ada pertanyaan nggak? Silakan kalau teman-teman mau nanyain masalah segmentasi, kemarin kan sempat dibahas tuh. Oke. Satu. Kayaknya belum ada, Jar. Tapi gini, Jar. Mungkin gini juga. Sebenarnya gini. Pertanyaannya kan mungkin kalau apa ya? Nelitinya gimana kalau seperti ini? Maksudnya kan kamu sebagai bagian dari tim riset ya memang ya. Maksudnya kan punya resource untuk nyari data nih gitu ya. Nah, cara lu sama tim buat nyari orang-orang yang maksudnya menentukan responden yang tepat dan lain sebagainya itu kayak gimana kalau misalkan konteks perusahaan atau konteks industri? Oke, thank you Angga. Jadinya sebenarnya untuk menentukan apa ya, ibarat kata mencari respondennya ya, atau ya responden yang tepat lah untuk kita teliti di sini. Yang pertama, kita pasti harus dari price range-nya dulu. Karena kita akan menyasar ke price range 3 sampai 4 juta, maka otomatis kita harus mayoritas itu dari 3 sampai 4 juta, atau mungkin dari 2 sampai 3 juta price range smartphone juga tidak masalah, karena orang-orang itu kan pasti bakal upgrade kan dari lower price tier ke higher price tier. Nah, seperti itu bisa menjadi salah satu acuan juga. Lalu selain itu mungkin kita bisa mencari tahu dari sebagai kriteria ya, itu dari gaming behavior-nya. Misalkan apa aja sih game yang diinstal di HP-nya? Apakah ya apa sih namanya game-game sekarang ini? Apakah Mobile Legends kah, atau PUBG kah, atau mungkin Genshin Impact kah? Nah, jika mereka menginstal itu game-game tersebut dan secara frekuensi memainkannya sering, maka itu menjadi masuk ke kriteria ini juga, dan mereka ini yang menjadi kita apa ya, jadikan apa ya, target kriteria dari riset yang akan kita lakukan nantinya. Begitu sih enggak. Dan sebenarnya masih banyak lagi sih kriteria-kriteria yang harus kita cari juga, kayak misalkan dari umurnya harus, tadi karena kita menyasarnya di 17 sampai 30, berarti otomatis responden yang harus kita cari adalah dari 17 sampai 30 tahun juga. Begitu saja. Jadi dari segmentasi itu menjadi acuan dasar kita nantinya. Bagaimana kita melakukan riset atau melakukan penentuan produk atau menentukan branding atau campaign dan sebagainya macamnya. Begitu enggak?
Oke, sip. Oke, teman-teman, masih ada yang belum nanya kah? Apakah saya sangat baru ya mungkin ya untuk beberapa teman-teman di sini juga. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan bisa dilanjut aja deh, Jar, Kak Ejar. Oke, sip. Nah, mungkin next slide ya. Nah, oke, setelah sebuah perusahaan launch produk itu, lalu mereka bagaimana sih mengevaluasi produknya? Mungkin sebelum gua masuk ke slide berikutnya, gua ingin throwback lagi lah sedikit. Kalau misalkan di consumer buying journey proses itu kan ada beberapa part ya, yang dimana salah satunya adalah information search, lalu comparing juga sampai mereka menentukan sebuah produk. Dan ketika sebuah company mengevaluasi produk mereka, itu consumer buying journey proses itu akan masuk juga. Next nggak? Halo, Assalamualaikum, Angga Yuni Mantara. Nah, thank you. Jadi di sini gue bakal nge-share sedikit tentang framework yang digunakan di Vivo sih untuk mengevaluasi produk kita. Untuk framework ini itu namanya Moment of Truth, yang sebenarnya ini frameworknya sangat-sangat terkenal lah, yang dimana dipakai juga oleh Google, lalu dipakai juga oleh P&G dan sebagainya macamnya. Framework Moment of Truth ini digunakan, dia memiliki 5 tahap ya, yang dimana tahap pertama itu adalah TA yang di tengah. TA itu apa? TA itu adalah target audience. Apakah produk kita itu dibelinya sama siapa aja sih? Orang yang seperti apa? Dari umurnya seperti apa? Lalu habis itu pendidikannya terakhir seperti apa? Pekerjaannya apa? Lalu ekonomi statusnya bagaimana, apakah sudah sesuai dengan segmentasi yang sudah kita buat sebelumnya. Begitu. Jadi kita mengevaluasi. Kalau misalkan tidak sesuai dengan segmentasi kita yang sebelumnya, lalu apa yang salah sebenarnya? Mungkin kita di sini mungkin campaign-nya mungkin yang berbeda, atau mungkin ya produknya mungkin nggak ada yang tahu. Makanya itu harus kita evaluasi juga. Lalu untuk yang step yang kedua adalah consideration. Consideration itu apa? Consideration itu adalah bagian dari kita mengevaluasi orang-orang itu mencari informasi ketika membeli HP kita itu dari mana. Begitu. Jadi misalkan ketika membeli HP A, orang-orang itu akan mencari informasinya melalui Google, atau mungkin mencari informasinya melalui YouTube, atau mungkin mencari informasi melalui SPG yang ada. Itu adalah menjadi salah satu yang harus kita evaluasi juga. Jika misalkan ya, jika orang-orang itu banyak yang melakukan pencarian di YouTube dibandingkan dengan Google, berarti kita harus meningkatkan exposure kita di YouTube, misalkan seperti itu. Lalu selain itu, kita juga di tahap consideration ini, kita harus membandingkan juga dengan competitors. Misalkan di Vivo ya, taruhlah di Vivo itu kompetitorsnya adalah Samsung dan Oppo. Kita juga harus mencari tahu bagaimana mereka compare apa sih sebelum dia membeli HP Vivo, misalkan seperti itu. Apakah dia compare-nya terhadap Samsung atau mungkin terhadap Oppo? Lalu kenapa mereka compare-nya ke situ sebenarnya? Itu juga kita cari tahu. Lalu di tahap consideration ini sangat penting sih sebenarnya. Dan intinya dari di tahap consideration ini adalah key touch point-nya. Sebenarnya dari mana informasi yang mereka dapatkan ketika sebelum membeli HP, suatu HP, misalkan seperti itu ya. Lalu di tahap purchase, ini di sini kita mencari tahu sebenarnya apa sih ketika dia membeli satu HP, apa sih yang menjadi alasan utamanya. Apakah mungkin dia membeli HP karena kamera kah, atau mungkin karena spesifikasinya kah? Jika karena spesifikasinya,
berarti produk kita udah oke nih secara specs. Atau mungkin mereka lebih membelinya karena kameranya, berarti produk kita udah oke dari segi kameranya. Itu juga yang akan kita evaluasi. Lalu selain itu, kita di sini juga akan mengevaluasi terkait dengan campaign dari produk yang sudah kita lakukan. Misalkan di apa ya? Contoh di HP lain deh. Misalkan di Samsung A series, dia selalu mengedepankan terkait dengan waterproof. Samsung A52 dan Samsung A72. Dia selalu mengutamakan waterproof. Apakah terkait dengan waterproofnya itu orang-orang sudah aware atau tidak? Jika key selling points terkait dengan waterproofnya ini orang-orang sudah aware, apakah dari KSP ini tertranslate ke purchase driver, ke alasan mereka untuk membeli suatu barang? Jika iya, maka kampanyenya sukses. Jika tidak, berarti kampanyenya nggak sukses. Berarti ada yang salah dengan kampanyenya. Begitu sih. Itu terkait dengan tahap setelah launch persis ya. Lalu kita juga bisa melihat di tahap 4 dan 5, usage dan recommendation. Itu terkait dengan post-purchase evaluation-nya. Bagaimana consumer itu satisfied atau enggak terhadap suatu produk. Dan apakah mereka akan merekomendasikannya ke orang lain. Begitu sih. Dan untuk dissatisfaction ini menurut gua kayaknya ini cukup simpel ya, dan pasti teman-teman juga merasakan lah ketika membeli suatu produk, puas nggak sih sama produknya, nge-lag nggak, atau kameranya udah oke nggak. Kalau misalkan belum oke, itu akan impact-nya company juga bakal gede banget. Misalkan lu membeli HP Vivo, tapi ternyata menurut lu kameranya nggak oke, berarti kemungkinan besar lu bakal untuk purchase berikutnya, lu nggak bakal beli Vivo, lu mungkin bakal nyoba beli Samsung atau Oppo. Begitu sih. Jadi menurut gua di tahap satisfaction ini begitu saja, cukup simple. Lalu terkait dengan recommendation ini, itu adalah proses selanjutnya dari satisfaction. Jika satisfied, maka mereka akan merekomendasikannya ke orang lain. Dan atau jika tidak, maka mereka tidak akan merekomendasikannya ke orang lain. Yang dimana rekomendasi ini menjadi penting di suatu perusahaan karena ini akan menentukan juga kepada brand image kita, brand value kita. Apakah brand value kita sudah oke atau belum atau tidak. Begitu sih. Jadi di dalam framework ini itu sangat banyak membahas terkait dengan consumer buying journey proses sih sebenarnya, dan juga menyerempet sedikit tentang campaign dan juga sebagai macamnya. Begitu. Tapi Jan, mungkin kegiatan mungkin ini lebih ke arah apa ya? Cara kita memetakan market kan. Apakah ini terus berevolusi? Maksudnya apakah ini terus berubah gitu, atau memang kita tetapin nilai dulu, kita mau ngumpulin apa baru kita jual sebenarnya? Nah, kalau mungkin di perusahaan-perusahaan bakal beda ya mungkin ya. Gue juga kurang tahu dengan perusahaan lainnya, tapi kalau misalkan di Vivo sendiri, itu kita sudah mengacu kepada target audiens kita, kepada segmentasi kita. Dari situ, misalkan kita ingin menyasarnya tadi ya ke orang-orang gamers, 17-30 tahun, edukasinya adalah high school. Nah, kita akan memprioritaskan ke situ. Jika hasil dari evaluasi produknya tidak menyasar ke segmentasi gamers, berarti dari kitanya ada yang salah. Sebenarnya begitu. Jadi lebih ke agak-agak saklek gitu sih untuk prosesnya. Dan setiap setiap produk atau setiap model itu akan memiliki segmentasi yang berbeda, dan otomatis flow ini itu juga akan berbeda di setiap produknya. Begitu sih ya. Oke. Misalkan berarti kalau misalkan nih, misal kita mau bikin kafe lah, simpel aja nih. Kita mau bikin kafe yang seperti apa nih? Berarti sebenarnya bisa diimplementasikan semua ya? Iya, sebenarnya bisa diimplementasikan semua. Jadi misalkan gimana ya, gue nggak tahu Malang kayak gimana sih.
Belum pernah ke Malang, bos. Sorry. Jadi misalkan sesimpel di Jakarta deh. Gue pengen ngebikin cafe yang fancy banget lah, yang buat orang-orang kaya. Yoi. Berarti kan di sini gue harus menentukan dulu target audiens gue siapa. Gue harus membuat segmentasi dulu kan. Berarti kalau misalkan gue mau bikin cafe fancy, gue harus menyasar ke orang-orang yang mungkin 30 tahun ke atas, 25 sampai 40 lah misalkan. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang sudah bekerja, sudah memiliki pendapatan sendiri, dan yang kemungkinan besar udah melewati fase ya mapan lah ibarat kata, udah mature begitu. Lalu otomatis juga di umur-umur segitu pasti kita juga menyasar ke education yang bachelor degree minimal. Begitu. Kenapa ya? Gara-gara orang-orang yang sarjana itu kemungkinan besar memiliki pendapatan yang lebih besar daripada orang-orang yang hanya SMA. Mungkin ya, nggak tahu juga. Nah, dan dari situ kan kita juga bisa membuat menganalisa kafe kita dari framework ini kan sebenarnya. Lalu bagaimana sih nanti kita ingin memberikan apa ya ibarat kata ingin memberikan exposure dari kafe kita kepada konsumen, apakah dari Google kah ataukah mungkin dari sosial media ataukah dari YouTube. Nah, kita juga bisa mengevaluasinya di sini ya. Begitu. Makanya semuanya tercover sih sebenarnya. Oke. Gitu. Sip. Oke, ada yang mau tanya kan sampai sini? Silakan. Raise hand mungkin, atau yang mungkin kalau masih malu-malu silakan chat juga nggak masalah, gitu ya. Kalau ada yang nggak ngerti juga tanyain aja. Kalau misalkan, oh ini nggak jelas nih, bilang aja, gue jelasin lagi. Mas mau tanya Mas. Monggo. Jadi kita itu kalau menentukan produk itu juga kita harus take action juga ya, karena kita juga harus melihat di lingkungan juga seperti itu ya Mas ya. Maksudnya take action-nya itu seperti apa? Take action itu maksudnya dari kita konsep yang awalnya mungkin masih kasaran, langsung nanti selanjutnya kita action gitu. Karena kan kalau terlalu mengkonsep itu nanti jadinya kayak nggak jadi ya. Nah, kayak gitu. Iya. Bener itu bener sih. Makanya, aduh ini bisa membahas kemana-mana juga sebenarnya. Jadi ketika kita sudah melakukan konsep, itu biasanya untuk perusahaan-perusahaan ya, kita udah menentukan secara garis besar kayak gimana sih produk yang akan kita keluarkan. Kan seperti itu. Nah, balik lagi ke mungkin implementasi di perusahaan Vivo sama perusahaan lainnya mungkin berbeda ya. Kalau di Vivo, itu ketika kita sudah mempunyai konsep produknya, kita akan melakukan tes ke konsumen. Kira-kira dengan produk seperti ini kayak gimana? Apakah lu mau beli atau enggak? Kalau misalkan lu mau beli, itu berarti oke, kita launch. Misalkan ternyata menurut konsumen itu jelek nih produknya kok kayak gini, bagusan kompetitor. Itu kita berarti kan udah tahu risk yang atau resiko yang kita terima ketika kita melaunch produk ini itu bagaimana. Mungkin nggak laku. Yang gitu kan, kita bisa ya take action lah. Berarti kalau gitu nggak usah ngerilis produk ini aja. Kita coba godok lagi konsep produknya. Begitu. Makanya di sini consumer research itu sangat penting di bagian ininya sebelum launch produknya. Itu untuk perusahaan HP sih. Dan beda lagi kalau misalkan kita implementasinya di startup company. Kalau di startup company jadi just sharing dikit ya. Kalau di startup company itu implementasinya mereka ketika sudah concepting produk, mereka akan langsung nge-launch. Kenapa langsung nge-launch? Karena ya udah kita sekalian tes aja si produknya ke konsumen. Kalau misalkan menurut konsumen jelek, evaluasinya jelek, langsung kita ubah lagi, revisi. Di sini namanya agile method sih untuk di startup. Makanya di perusahaan-perusahaan itu bakal beda-beda banget. Ada yang ngegodok konsep dulu sampai wah ini udah oke nih, baru kita launch, atau kayak startup yang udah langsung aja jalanin. Dan ini sih perbedaannya kayak misalkan di perusahaan HP dengan perusahaan startup. Kalau di perusahaan HP kan kita ngomonginnya duit real ya. Kayak lu kalau misalkan ngerilis produk, itu kalau nggak laku ya lu rugi, lu bisa bangkrut. Makanya kita di sini harus ngegodok konsep
produknya dengan sangat baik dulu, harus di-riset ke konsumen dulu sampai tercipta suatu konsep yang bagus. Nah, kalau misalkan startup, mereka tidak ada duit realnya, ibarat kata kayak gitulah. Nggak ada secara kasat mata, nggak ada duit realnya. Jadinya mereka bisa langsung aja ngetes ke konsumen, langsung aja rilis. Terus juga bisa lebih cepat juga kan jadinya. Jadi nggak kelamaan nunda-nunda produk launch kayak gitu sih. Jadinya beda-beda tiap perusahaan, tergantung mau approach-nya bagaimana. Begitu. Bagaimana Mas Endi, apakah sudah terjawab? Ya, cukup terjawab, Mas. Emang intinya seperti itu. Iya, makanya di sini tim dari consumer research itu consumer insights itu salah satu yang paling pentingnya di situ untuk menentukan produknya benar-benar oke nih dan memberikan rekomendasi ke product managers atau ke perusahaan nantinya. Begitu sih. Oke. Tapi memang kayak juga ini ya Jar ya. Mungkin juga kan balik lagi produsen itu membuat produk yang diinginkan dibutuhkan oleh konsumen kan. Tepat sekali Mas Angga jadi Mantara. Berarti kan ya sekuat apapun metodenya kalau barang itu nggak dibutuhkan ataupun berangkat dari idealisme si penjual ya mungkin bisa laku tapi mungkin nggak akan optimal seperti halnya kalau misalkan itu based on needs gitu ya. Iya, tepat sekali Angga. Jadinya memang kita tidak bisa hanya mengkonsep dan lalu launch, kita tetap harus melihat ke needs-nya dari konsumen dulu seperti apa. Begitu sih. Thank you Angga sudah menambahkan. Oke, ini pertanyaan dari Nirma Dewi Fortuna. Nggak bisa mic karena sedang di luar. Oke. Saya ingin bertanya mengenai MOT framework gitu ya. Dijelaskan bahwa di tahap purchase kita akan melakukan evaluasi mengenai alasan konsumen membeli produk kita. Nah, untuk melakukan evaluasi ini metode apa yang biasanya digunakan gitu? Terima kasih sebelumnya. Waduh, hujan. Hujan di rumah gue. Nah, oke, jadi untuk metodenya sendiri sebenarnya kita di sini melakukan survei biasa. Survei yang kita lakukan di sini adalah sebutannya positioning study. Mungkin teman-teman juga udah tahu lah ya, udah dapat sedikit gambaran mengenai positioning study di buku chapter 9 deh, kalau nggak salah dari bukunya Solomon. Nah, jadinya untuk menentukan purchase driver itu kita hanya menanyakan survei kepada orang-orang ke konsumen yang sudah membeli HP kita. Misalkan Angga udah beli HP Vivo X70 Pro misalkan. Lalu kita tanya, kita memberikan survei. Lalu kenapa kok kamu membeli si Vivo X70 Pro ini? Alasannya apa aja? Lalu kan dia bakal ngasih tahu, oh ternyata gara-gara gimbalnya nih bagus banget, kameranya oke banget. Nah kayak gitu sih. Jadi kita hanya melakukan survei kepada berapa ratus orang, lalu kita akan mengevaluasi lagi purchase drivernya. Begitu sih. Begitu. Dan juga terkadang tidak hanya melakukan dari kuantitatif survei aja ya, kita juga akan melakukan dari kualitatif in-depth interview juga untuk menentukan, untuk mencari tahu sih deep dive-nya alasan apa, lalu pada momen apa mereka menggunakan HP-nya tersebut. Misalkan tadi bilangnya, beli karena stabil nih kameranya untuk video. Memang momen-momen video seperti apa sih yang lu pakai, yang lu butuhkan? Nah, itu sih. Begitu. Jadi kita tidak hanya melakukan dari kuantitatif, tapi juga kualitatif. Begitu. Kalau ngomong gitu aku jadi ingat ya, kemarin itu ada yang ngomong bahwa fungsi Pro di iPhone 13 Pro itu jadi nggak penting. Karena seprofesional orang itu nggak akan pakai HP untuk take video. Tanya, oh iya ya, kan ini jadi apa ya? Ini nggak bisa didapat dari penelitian kuantitatif kan, Jar? Maksudnya penjelasan maksudnya cara dia menjelaskan seperti itu kan berarti pandangan dia, bagaimana dia mengkonstruk pandangan itu kan sebenarnya nggak bisa pakai kuanti, harus pakai kuali kan mau nggak mau ya. Iya. Oke. Lalu itu untuk apa ya? Kalau tidak salah ini juga jadi obrolan warung kopi aja ya. Kalau tidak salah juga terkait dengan penentuan produk, misalkan ada yang pro, ada yang nggak pro gitu ya. Itu juga ada fungsinya masing-masing.
Jadi kenapa misalkan ya di iPhone 13 Pro, apa sih Pro Max ya atau apa sih, nggak tahu gua. Nah, di iPhone 13 Pro Max itu kenapa ada produk itu sebagai produk heroes-nya. Kenapa apa sih produk heroes itu? Jadi produk heroes itu adalah produk aspirational orang. Kayak gitu enggak? Kayak misalkan orang, wah, gokil nih iPhone 13 Pro Max. Keren banget kayak gini kayak gini kayak gini. Ya sih, bentar gua ngecas dulu. Itu menjadi goals-nya dari konsumen untuk membeli iPhone 13 Pro Max. Tapi tapi misalkan secara ekonomi dia nggak bisa untuk membeli iPhone 13 Pro Max. Oke, jadi dia bakal membeli iPhone 13 aja karena ya secara tampilan udah oke juga, udah mirip-mirip iPhone 13 Pro Max. Bisa juga nggak seperti itu nggak? Jadi sebenarnya di tiap produk yang dirilis itu memiliki maknanya masing-masing. Begitu sih. Mic-mu enggak? Mic-mu enggak? Mic. Nah, Oh iya, oke. Sorry. Oke, berarti kan kalau misalkan obrolan terkait gini, berarti ya memang embel-embel pro itu dikeluarkan bukan hanya karena tadi ya omongan warung kopi yang ngomong, ini kalau teman-teman lihat, coba cek YouTube-nya Tangan Belang. Itu dia ngomong itu tentang iPhone 13 Pro itu fitur Pro yang sebenarnya nggak akan dipakai oleh orang Pro. Sebenarnya gitu. Jadi, tapi kalau pendapat Fajar tadi kan juga itu udah apa ya? Jadi mungkin di satu sisi kebanggaan terhadap produk bisa keluarin itu seoptimal itu, sekalipun mungkin orang belum tentu bisa purchase gitu ya. Oke. Sip. Oke, selanjutnya dari Nabila. Mohon izin saya mengkonfirmasi ya. Lalu apakah misal ketika kita sudah melakukan evaluasi dan masih ada kekurangan, ya. Semisal pada spesifikasi, berarti itu bisa menjadi rencana untuk membuat produk yang lain gitu. Oke, baiklah. Jadi untuk pertanyaannya dari Nabila Datia, sebelumnya terima kasih ya udah nanya si Mbak Nabila. Ini bakal gua jawab di slide berikutnya sih. Mungkin sekalian aja ya. Oke. Next ya. Next nggak? Monggo. Bentar. Aku tanya ya. Oh iya. Ini sebenarnya huruf Mandarin ini emang dari sananya, maksudnya dari perusahaan. Iya Mbak. Makanya ini kan udah gue bilang framework perusahaan, gitulah. Makanya di sini gue nggak nunjukin detail apa ya, dari detail metodenya seperti apa itu nggak gue tunjukin karena ya takut dipecat. Jadi gue hanya menunjukkan yang lazim dan bisa ditemukan di internet aja. Oke. Nah, sembari juga ya Mbak Nabila Datia, ini mungkin akan menjawab pertanyaan dirimu. Jadi ketika memang sudah launch produk dan kita sudah mengevaluasinya, lalu apa yang akan kita lakukan berikutnya? Yang pertama itu udah pasti terkait dengan uangnya. Karena ya ujung-ujungnya dari company adalah mencari uang. Dan kita ya kerja di situ untuk dibayar kan. Ya begitulah. Nah, jadi kita harus melihat lagi bagaimana market performance produk tersebut. Bagus atau enggak sih? Jika dibandingkan dengan kompetitor bagaimana? Oke enggak? Untung atau rugi? Dan sebagainya macamnya. Lalu kita juga bisa melihat dari bagian yang kedua, apakah konsumer itu puas atau enggak dengan produk kita. Nah, dari dua hal inilah yang menjadi faktor yang penting bagaimana kita melanjutkan produk atau kita ya menghentikan suatu produk atau enggak. Kayak gitu sih. Next slide enggak? Nah, untuk pengukurannya sendiri itu sebenarnya terkait dengan market performance itu kita hanya bisa mendapatkan datanya hanya dari tim sales dan dari divisi gua, dari bagian dari produk dan consumer research itu nggak bisa
punya data sales ini sih. Kita harus minta ke tim sales, atau mungkin kita juga bisa menggunakan third party agency seperti GfK, yang dimana mereka itu dapat memonitor real time sales performance di luar sana. Begitu. Lalu yang bisa kita ukur di sini adalah consumer satisfaction, yang dimana ini adalah salah satu consumer insights team yang paling unggul lah di sini. Kita bisa melakukan satisfaction quantitative study, atau juga kita bisa melakukan in-depth interview. Begitu sih. Kita bisa menganalisa dari atribut-atribut di HP itu sendiri, misalkan nyaman nggak digunakan, lagging atau tidak, lalu kameranya udah oke atau belum, dan sebagainya macamnya. Lalu jika misalkan mereka tidak puas, kenapa mereka tidak puas? Pada momen apa sih mereka tidak puasnya? Begitu. Lalu next slide ya. Nah, lalu dari dua indikator ini, dari consumer satisfaction dan juga market performance, kita bisa membuat matrix sebenarnya. Jika suatu produk performance marketnya udah oke, dan mereka juga, dan produk itu memiliki consumer satisfaction yang tinggi, otomatis ya lanjutkan produknya. Dan kita harus tetap menjaga keokean dari produk kita. Tapi misalkan di bagian kiri atas, market performance-nya jelek nih, tapi consumer satisfaction-nya oke. Oke, berarti kalau di sini kita sebenarnya masih potensial untuk melanjutkan produknya, tapi tetap ada risiko. Di mana risikonya mungkin adalah kita harus meningkatkan lagi campaign kita. Soalnya kan mungkin kenapa penjualan itu tidak bagus, itu mungkin salah satu faktornya adalah awareness ya, low awareness. Konsumen itu nggak tahu kalau ada produk kita. Mungkin bisa seperti itu. Atau mungkin bisa juga dari brand factornya juga. Kayak misalkan, gue nggak mau beli HP Vivo, gue maunya beli HP-nya iPhone. Nah, itu kan juga kita bisa mengetahui faktor brand factor seperti itu kan. Kenapa nggak mau Vivo? Ya karena Vivo HP-nya HP Cina gitu misalkan. iPhone, iPhone udah gokil lah, Apple. Misalkan seperti itu. Berarti kan yang harus kita improve berarti tidak cuma di campaign-nya saja, tapi juga di brand factor-nya. Bagaimana kita harus meningkatkan brand factor dari Vivo itu sendiri biar terlihat mewah juga seperti iPhone, misalkan seperti itu. Lalu jika di kanan bawah, kita lihat di matriks kanan bawah, jika suatu produk performance-nya udah oke, tapi consumer satisfaction-nya jelek, itu berarti adalah kesalahannya itu ada di produk aspeknya. Mungkin kamera jelek, kameranya jelek, lalu habis itu mungkin CPU-nya jelek, lagging dan sebagainya macamnya. Lalu kita di sini tetap bisa melanjutkan produk ini, kita tetap bisa melanjutkan ke model berikutnya, tapi dengan catatan tetap ada risiko. Di mana mungkin ketika consumer udah memiliki low satisfaction, mereka mungkin akan membicarakan ini di sosial media atau mungkin ke temannya, dan yang dimana itu bisa mempengaruhi juga terhadap brand dari si suatu produk, dan bisa membuat jika suatu produk ini merilis lagi model berikutnya, itu bisa nggak laku. Karena ya, ngapain sih lu beli misalkan Xiaomi, Xiaomi kan jelek, ini lagging, banyak iklannya dan sebagainya macamnya. Itu ada potensial risk-nya itu di situ. Berarti yang harus kita lakukan adalah kita harus menjaga, kita harus membuat apik lagi dari produk aspeknya, ke kameranya atau mungkin CPU-nya atau mungkin dan sebagainya macamnya. Dan untuk menanggulangi resiko bad mouthing dari konsumen, kita harus membuat campaign yang oke juga, misalkan seperti itu. Tapi jika di matriks yang, dan terakhir matriks yang kiri bawah, itu jika market performance-nya jelek dan consumer satisfaction-nya jelek, maka lebih baik dihentikan saja produknya, karena itu hanya membuat rugi dan membuang-buang waktu saja. Begitu sih. Oke, dari Mbak siapa tadi? Nabila Datya. Bagaimana? Apakah sudah terjawab?
Oke, sip. Terima kasih Mbak Nabila Datia. Oke, mungkin untuk deck presentasi dari gue sih hanya sampai sini aja. Karena jika kita membahas terkait konsumen dan sebagainya macamnya itu bakal banyak sekali sebenarnya. Tapi sampai sejauh ini dari teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan tidak? Atau mungkin ada yang masih bingung atau apa? Monggo banget. Saya ingin bertanya, Mas. Nggak boleh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama terkait company yang launching suatu produk itu pertimbangan apa saja gitu. Misalnya dalam satu waktu, misalnya dalam 1 tahun itu launching 1 kali atau mungkin beberapa kali. Nah, itu pertimbangannya apa saja. Kemudian yang kedua, kemudian itu kan kalau company itu kan launching produk itu apa ya, dalam tahapan waktu tertentu. Nah, gimana caranya produk yang launching itu tidak tumpang tindih dengan produk yang sebelumnya. Terus yang kedua, itu kan pasti ada evaluasi. Nah, evaluasi itu digunakan pada saat launching produk setelahnya atau pada saat produk itu. Misalnya nih, sekarang ini udah launching smartphone, terus segmentasinya itu misalnya anak-anak, tapi ternyata di pasaran itu yang laku pada remaja. Itu kan udah tidak sesuai segmentasi. Nah, itu evaluasi yang diberikan itu langsung dipakai pada saat ini juga, misalnya iklannya yang diubah itu atau ditunggu pada saat launching berikutnya gitu. Terus yang ketiga, setiap smartphone itu kan sudah punya image masing-masing. Nah, gimana caranya suatu produk yang dikeluarkan yang launching itu mempunyai image tertentu, misalnya apa ya, kayak Vivo itu kalau setahu saya kan kayak kameranya bagus, itu kan image secara umum gitu. Tapi sekarang misalnya produk A launching dari Vivo itu pasti kan menonjolkan suatu spesifikasi tertentu. Gimana caranya konsumen itu aware terhadap spesifikasi yang ditunjukkan dan tidak hanya memandang pada image secara umum itu gitu. Terus selanjutnya pertimbangan apa saja yang diambil oleh company sehingga launching produk itu sama dengan kompetitor tapi lebih bagus, atau mungkin ambil gebrakan baru. Misalnya nih, kompetitor itu launching produk smartphone yang main di kameranya bagus, jadi makin dibagusin. Nah, misalnya apakah company itu tetap sama nih, main di bagian kamera dibagusin juga, atau mungkin dia langsung kayak putar arah terus ambil kayak menggebrak pasar dan dengan mengeluarkan produk yang mungkin compact gitu. Sekarang kan smartphone itu besar-besar gitu, lebar, kemudian dia mengeluarkan produk yang compact. Nah, apakah dia mau sama dengan kompetitor tapi lebih bagus atau dia mau menggebrak pasar gitu. Terus selanjutnya yang terakhir, banyak juga bro. karena materinya sangat menarik. Terus yang terakhir itu, apakah di smartphone itu ada produk pengecoh gitu Mas, yang dikeluarkan atau nggak ada? Oke. Ya sudah. Terima kasih Mas. Oke. Thank you Mas Royhan Firdausi. Aduh banyak juga ya. Gue bingung mau jawab yang mana dulu. Jadi mungkin monggo Bro Angga. Mungkin sing terakhir tadi bentar, ada berapa pertanyaan tadi? Sorry. Ciloro telu papat lima Pak. Pertanyaan. Mantap. Wes, monggo tak serahkan. Oke. Nah, gue mau jawab dari yang pertama dulu ya. Yang terkait dengan launching time. Itu kalau nggak salah pertanyaanmu itu terkait dengan bagaimana menentukan launch time kan? Nah, untuk bagaimana menentukan launch time-nya ini sebenarnya agak tricky sih. Karena sangat-sangat banyak faktor yang ada. Misalkan, kita harus melihat kompetitor dulu. Bagaimana sih kompetitor launch time-nya? Misalkan kompetitor Samsung, misalkan ya, itu dia ngerilis di bulan Januari. Berarti, dan Samsung itu, to give you a context, Samsung itu memiliki pangsa pasar yang sangat besar di Indonesia. Berarti kita tidak bisa merilis HP, misalkan HP Vivo di
bulan Januari di bulan yang sama dengan Samsung, karena otomatis kita pasti bakal tertinggal lah, bakal tenggelam sama Samsung. Begitu. Berarti kita harus launch setelahnya atau sebelumnya. Begitu sih. Tapi di sini tetap ada apa ya? Ada faktor lainnya lagi. Ketika kita misalkan ya, ketika kita membuat di bulan Februari, yang dimana 1 bulan setelah Samsung launching, itu kita juga bakal tenggelam karena ya Samsung udah launching duluan. Orang-orang udah lebih aware dengan Samsung daripada dengan Vivo misalkan seperti itu. Berarti otomatis kita mau nggak mau harus mungkin di bulan berikutnya lagi, atau mungkin ya paling aman sih kalau menurut gua itu di 1 bulan sebelum kompetitor launching. Begitu. Dan kalau terkait lu mungkin bakal nanya juga ya, kok bisa tahu Samsung itu kapan launchingnya? Nah itu kok itu udah rahasia dapur sih, karena emang kita ada informan-informan begitulah. Nah lalu itu terkait dengan kapan launchingnya ya. Dan lalu tadi lu juga sempat nanya terkait dengan apakah harus 1 tahun sekali, atau 3 bulan sekali, atau 6 bulan sekali. Itu juga balik lagi tergantung dari perusahaan dan dari modelnya. Misalkan Samsung model S series sama Z series itu mereka, dan iPhone juga, itu mereka launchingnya selalu 1 tahun sekali. Kenapa mereka launchingnya 1 tahun sekali? Itu karena mereka ingin menjaga after sales-nya. Sesimpel itu. Nggak sesimpel itu juga sih. Ya, itu ada salah satu alasannya. Kenapa menjaga after sales-nya? Misalkan begini, Samsung S series dibuat, misalkan launching time-nya itu 3 bulan sekali. Itu maka harganya di kemudian hari itu akan anjlok dengan cepat. Dan ini membuat produk value dari Samsung S series itu akan rendah. Begitu sih. Jadi kayak misalkan kita bandingin dengan Oppo deh misalkan. Oppo Reno itu merilis sekitar 3 bulan sekali lah, 3 bulan atau 6 bulan sekali. Jadi orang-orang itu akan memiliki pikir, ngapain beli Oppo Reno sekarang? Toh juga 3 bulan sekali, 3 bulan lagi bakal rilis lagi. Nah, akan ada pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Itu sih salah satunya. Makanya akan banyak sekali faktor ketika kita menentukan launching time dan tergantung dari perusahaannya. Tapi ada juga mungkin nih ya, kita berbicara hipotetikal aja. Tapi mungkin ada juga orang yang company yang memang sengaja dia merilis 3 bulan sekali. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan market value. Begitu sih. Mereka ya ingin menjual produknya lebih kencang aja biar dapat cuannya lebih banyak. Begitu sih. Jadi ini adalah terkait dengan produk life cycle juga. Itu mungkin lu juga bisa Google lah tentang produk life cycle itu bagaimana. Begitu sih terkait dengan launching time. Lalu pertanyaan yang kedua terkait dengan evaluasi. Ketika kita sudah melakukan evaluasi sebuah produk, itu impact-nya bagaimana? Apakah kita akan langsung mengubah ke campaign-nya atau bagaimana? Nah, ini kembali lagi tergantung juga. Karena kita sudah melaunching sebuah produk, kita kan sudah pasti ada campaign yang ada di TV atau di YouTube atau sebagainya macamnya kan. Nah, untuk campaign yang udah ada itu otomatis sudah nggak bisa kita apa-apakan. Itu dan kita hanya bisa mengevaluasinya lagi untuk di campaign produk di kemudian hari. Tapi kita bisa melakukan antisipasi yang dengan strategi campaign yang lebih low cost. Mungkin kayak misalkan kita melakukan ads di Google atau ads di Instagram itu akan lebih murah daripada membuat ads di TV. Dan mereka membuat ads di sosial media dan Google itu lebih cepat daripada TV. Begitu sih. Jadi kita tetap bisa langsung memberikan impact. Begitu. Lalu terkait dengan image produknya ya, bagaimana membuat konsumer itu aware dengan spek tertentu. Ini balik lagi nih, ini jawabannya adalah di campaign sih sebenarnya. Misalkan tadi seperti yang lu bilang, Vivo itu terkenalnya dengan HP yang kameranya bagus. Tapi ternyata misalkan ya, lu adalah orang yang pengen ya nggak cuma kamera, lu juga pengen HP dengan spesifikasi yang oke. Lu pengen kan yang prosesornya harus Snapdragon 888 misalkan ya. Itu berarti kita harus membuat campaign dengan meng-highlight
si Snapdragon-nya juga. Begitu. Jadi, dan to give you context also ya, kalau misalkan di campaign itu ada namanya KSP, Key Selling Point. Dan Key Selling Point ini adalah apa ya, atribut-atribut dari produk yang akan kita campaignkan. Misalkan, dan ini banyak banget sih penjelasannya. Kurang ajar lu, Royhan, banyak banget pertanyaan lu. Nah, di campaign ini itu otomatis kan kita bakal menjelaskan terkait dengan KSP-nya, akan meng-highlight tentang KSP-nya. Tapi dari KSP itu sendiri kita tetap akan membawa brand identity-nya. Jadi misalkan Vivo kameranya bagus, tetap KSP-nya bakal ada kamera. Tapi kita bakal ada secondary KSP yang akan kita highlight juga, tapi porsinya tidak akan sebesar kamera. Begitu. Dan itu juga akan akan dibawakan di campaign dari sebuah produk. Jadi untuk biar consumer aware dengan spek itulah. Tapi sebelumnya, ini makanya panjang banget jawabannya. Capek gue. Bentar ya, napas dulu. Nah, tapi sebelum perusahaan itu melakukan campaign, tahap sebelumnya itu adalah kita harus mengevaluasi KSP-nya dulu. Jadi kalau misalkan gue boleh share dikit, itu ketika ada sebuah produk, itu KSP itu akan sangat banyak list KSP-nya. Ada kamera depan, kamera belakang, prosesor, fitur, baterai, ada sangat banyak sekali. Lalu di situ kita harus ngetes sebenarnya KSP mana sih yang atraktif buat konsumen. Begitu. Jadi kalau misalkan buat lu atraktifnya sama kamera dan mungkin misalkan prosesor, tapi buat si Mas Fana ini dia lebih suka dengan baterai yang gede, dan lalu Mbak Wijenti dia juga lebih suka baterai yang gede, maka otomatis KSP yang kita prioritaskan itu adalah baterai dan kamera. Begitu. Dan itu juga kembali lagi tergantung dengan segmentasi yang sudah kita tentukan di awal tadi. Begitu sih. Lalu pertanyaan keempat, company tetap di bagian kamera atau enggak? Misalkan tadi yang contoh yang lu sebutkan, misalkan Samsung udah ngerilis produk yang mengedepankan kamera. Apakah produk-produk lainnya itu harus mempunyai produk dengan kamera juga atau banting setir ke yang lain? Nah, ini sebenarnya bukan tergantung sih. Ini adalah fungsi dari positioning. Mungkin enggak, awakmu wis nge-share positioning dok? Positioning kayaknya seingatku awal deh, itu materi-materi awal. Oh iya wis. Harusnya lo ya. Nah, inilah pentingnya sih positioning itu. Misalkan paling gampang apa ya? Gue sembari mikir-mikir ya. Misalkan Samsung A series itu dia mengedepankannya kamera. Lalu si Oppo Reno itu juga mengedepankannya kamera. Lalu apa sih yang harus dilakukan oleh Vivo biar positioningnya harus bagaimana? Begitu. Yang bisa dilakukan perusahaan itu adalah mereka nggak apa-apa tetap play around the kamera. Tidak apa-apa satu perusahaan memiliki tidak masalah berbagai macam perusahaan memiliki target yang sama, yaitu orang-orang pecinta kamera. Tapi di sini positioning yang adalah paling penting. Misalkan di Vivo itu mereka lebih mengedepankan kamera depan. Lalu di Oppo Reno itu positioningnya adalah general usage kamera. Jadi kamera depan oke, kamera belakang oke. Misalkan kayak gitu ya. Lalu untuk Samsung A series dia memposisikan dirinya juga kamera depan oke, kamera belakang oke. Begitu sih. Jadi ini adalah fungsi dari positioning. Lu mau text stance-nya itu yang mana sebenarnya? Begitu. Nilai tertinggi SK di GPSC. Oke. Itu sih terkait dengan jawab pertanyaan lu yang keempat. Lalu pertanyaan lu yang kelima, ada produk pengecoh atau enggak? Produk pengecoh ya. Sebenarnya untuk produk pengecoh itu
sebenarnya ada sih. Ya, misalkan sesimpel ini deh, yang paling gampang gua ambil. Itu Samsung A series. Di Samsung A52 itu ada varian 128 GB dan juga ROM yang 256 GB. Lalu kenapa ada dua produk ini? Karena mereka ingin mendapatkan keuntungan dengan lebih maksimal. Dengan cara, salah satunya adalah yang 128 GB stoknya mungkin agak dibikin ya sedikit dibandingkan ya begitu. Jadi nggak sebanyak proporsinya itu jadi sama equal, mungkin 50%. Jadi kenapa orang-orang yang mencari 128 GB yang lebih murah, jadi mereka akan membeli yang 256 GB. Begitu sih. Jadi dibilang produk pengecoh juga nggak ngecok-ngecok banget. Tapi ya gunanya tetap saja untuk mencari untung begitu. Begitu sih. Mungkin beda cerita ketika kita berbicara dengan industri lain. Mungkin kalau kita ambil contoh Starbucks. Di Starbucks itu kan ukurannya ada yang kecil, lalu grande yang kecil ya lupa gua. Yang kecil, medium, large sama itulah. Tall, grande, venti, jere koncoku. Oh iya. Terima kasih walaupun aku ya tetap tak kerungu saja nih. Nah, jadi itu kan intinya adalah yang apa itu namanya? Yang bawah, yang paling kecil itu adalah produk pengecoh. Kenapa? Karena di sini balik lagi, aduh panjang banget sih ini sebenarnya. Kenapa produk pengecoh ya? Karena orang-orang itu memiliki tendensi untuk memilih tengah, memilih barang yang tengah atau memilih barang yang default. Ini gue lupa di teorinya siapa terkait dengan behavior economics. Jadinya ketika mereka memiliki beberapa opsi, mereka akan cenderung untuk memilih opsi yang default, opsi yang tengah. Makanya ada produk pengecoh yang bawah dan yang atas. Begitu sih. Tapi gue lupa dengan teorinya siapa. Makanya setiap perusahaan pendekatan terkait dengan produk pengecohnya itu akan berbeda-beda. Begitu, Bro Royhan Firdausi. Iya, Mas. Sudah terjawab semua. Thank you. Terima kasih, Mas. Tambahkan sih. Tak napas sih. Aduh. Edan. Utut sih. Utan nih, Pak. Oke. Mungkin last question ya dari Clement ya. Yuk, Clement. Oke, selamat siang. Jadi saya cuma mau nanya, gimana cara supaya para konsumer mereka bisa dapat kepuasan yang paling tinggi, tapi nggak berlebihan. Karena kan ada fenomena di mana ketika suatu produk dari suatu perusahaan terlalu tinggi, terus nanti konsumernya akhirnya ke depannya nyarinya lebih tinggi, akhirnya hype-nya malah nggak ada ketika mereka mengeluarkan produk yang mungkin sebenarnya tinggi tapi ketutupan sama sebelum-sebelumnya. Terima kasih. Gimana ya itu ya? Biar ekspektasinya tinggi tapi nggak tinggi-tinggi banget. Itu gua sebenarnya agak bingung di situ sih, Bro Clement. Tapi intinya setiap perusahaan itu pasti ingin konsumennya kan memiliki high satisfaction score kan sebenarnya. Lalu dan untuk menjaga ekspektasi mereka itu balik lagi ke ini sih. Kalau produk itu kan pasti akan ada development-nya kan. Dan misalkan sekarang ini Snapdragon itu paling tinggi di 888 dan ROM itu paling tinggi mayoritas di 128 GB. Nah, secara teknologi itu pasti akan ada development terus menerus dan kita play around di situ aja. Jadi misalkan nih, lalu itu suara siapa ya? Tolong. Nah, jadi kita bisa play around di development teknologinya, itu yang pertama. Ketika ada yang teknologi baru, maka kita akan menggunakan itu biar tetap menjaga satisfaction score-nya tetap tinggi. Lalu jika tidak ada teknologi atau development baru itu bagaimana? Nah, kita bisa memainkan di sini. Ini adalah salah satu yang dilakukan oleh Oppo sih menurut gue ya. Ini mereka sebenarnya kalau misalkan kalian lihat
dari Oppo Reno itu speknya sama aja. Spek HP-nya itu sama aja, tidak berbeda jauh dengan predesesornya atau varian sebelumnya. Tapi mereka place around di campaign-nya. Dari yang sebelumnya campaign-nya itu menggunakan meng-highlight specs, di campaign dari Oppo Reno yang terbaru, dia lebih menggunakan emosional. Nah, dari situ jadinya konsumen itu tetap terjaga kepuasannya, tetap terjaga ekspektasinya. Kalau misalkan, oh ternyata Reno ada fitur baru nih. Tapi sebenarnya secara kasat mata ya, secara spesifikasi HP itu ya sebenarnya sama aja. Begitu. Dan sebenarnya secara performa fitur itu juga sama aja dengan predesesornya. Begitu sih. Jadi untuk menjaga ekspektasi, selain kita bisa menggunakan dari development teknologinya, kita juga bisa menggunakan campaign. Begitu, Bro Clement. Apakah sudah terjawab? Berarti kalau misalnya satu perusahaan, kalau misalnya dia memang sudah nggak bisa, belum membuat fitur baru, mereka memang mainnya cuman mainin hype-nya aja. Iya. Berarti bukan benar-benar. Oke. Begitu. Ya kalau misalkan coba deh habis ini coba lu cek Oppo Reno 6 dan Oppo Reno 5. Itu sebenarnya specs-nya nggak beda jauh. Dan tetap yang gitu-gitu aja. Atau mungkin lu coba cari HP apapun dan lu bandingin dengan predesesornya. Itu speknya bakal sama aja sebenarnya. Mereka hanya mainkan di hype dan cara campaign-nya aja. Begitu. Mungkin mereka memainkan yang seperti yang gue bilang tadi, lebih emosional dan lebih relevan biar wah gokil nih HP. Padahal ya aslinya sama aja. Kayak gitu sih. Dan ini juga yang menurut gue salah satu yang paling oke, ini gue baru kepikiran juga sih, Indomie. Ini Indomie menurut gue oke banget. Jenius sih. Sebenarnya Indomie kan varian yang paling kita sering makan Indomie goreng yang mie ayam bawang kan. Misalkan ya salah satu contoh. Mie ayam bawang mah kuah. Oh, yang mesin goreng, Pak. Iya, mesin goreng, Indomie goreng. Nah, yang Indomie goreng itu adalah yang paling banyak lah dikonsumsi sama semua rakyat Indonesia dan Afrika. Nah, tapi kenapa si Indomie itu tetap menjadi top of mind kita dan selalu teringat oleh kita? Itu salah satunya adalah mereka menjaga hype-nya. Mereka selalu merilis launching produk baru. Kayak misalkan dulu Indomie telur asin, ingat nggak sih? Salted egg. Nah, yang habis itu nggak diproduksi. Nah, sebenarnya itu ya cuma biar menjaga hype-nya Indomie biar terus di atas. Kayak, oh ternyata Indomie tetap inovatif nih. Mereka melaunching produk baru. Padahal ya sebenarnya konsumen paling banyak makannya Indomie goreng biasa. Kayak gitu sih. Jadi mereka tetap menjaga hype-nya mungkin dengan launching produk lainnya atau ya bagaimana. Banyaklah trik-trik dan cara yang bisa dilakukan perusahaan untuk menjaga hype dari brandnya itu sendiri. Begitu, teman-teman. Oke ya. Gimana, Clement? Oke ya. Oke. Langsung gini ya. Jadi gini ya teman-teman. Jadi memang pembahasan siang hari ini itu sebenarnya mencakup beberapa hal. Pertama, ini kan mindset-nya mindset perusahaan gitu ya. Teman-teman ini juga otomatis nyambung sama sebenarnya materi apa, Gap? MSDM ya ini harusnya ya. Nah, sama MSDM juga sebenarnya tadi Fajar sempat ngomong bahwa oke, kita dapat data itu dari apa? Dari market, dari apa? Bagian marketing gitu ya. Terus kemudian Fajar sebagai ini menentukan apakah ini masih make sense atau enggak untuk diproduksi gitu ya. Terus akhirnya kenapa? Ke bagian produksi juga. Ini mau diproduksi seberapa banyak gitu loh. Nah, ini kan sebenarnya MSDM masuk, terus konsumen dari mindset perusahaan juga masuk gitu ya. Teman-teman belajar bahwa sebenarnya ini juga terkait dengan nilai perusahaan ya. Bagaimana mereka menerapkan nilai perusahaan itu di konteks produksi misalkan, atau di konteks penentuan barang, penentuan produk yang mau dirilis gitu ya. Nah, makanya seperti ini pun akhirnya sangat beraneka ragam gitu ya. Perusahaan bisa jadi sangat berbeda satu sama lain gitu ya. Nah, terus tadi mungkin juga terkait dengan produk yang mirip-mirip gitu ya. Mungkin masih ingat nggak materi masalah just noticeable differences? Apa? Just noticeable differences. Kognitif. Saya ini pikiranku HP tok.
Iya. Ya mungkin buat ini refreshment juga lah ya. Maksudnya ya aku kan masih berkecimpung dengan buku-buku yang tebel dan masih tak gawe. Nah, misalnya ADW Link kan sebenarnya misalkan kayak dalam beberapa konteks tertentu kita itu kita notice perbedaan satu device dengan device lain. Salah satunya adalah dengan keunggulan-keunggulannya, entah yang baterai, entah yang apa, itu kan jadi informasi yang sangat berbeda satu sama lain sehingga itu terlihat sebagai produk unggulan gitu loh. Nah, jadi sebenarnya kan ya sama, prinsip kognitif juga dipakai sama orang marketing gitu ya. Nah, oke. Berarti harusnya udah selesai lah ya untuk hari ini. Oh ya, teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan terkait dengan materi kelompok gitu ya, terkait materi kelompok, silakan buat pertanyaan di grup WA kelas masing-masing gitu ya. Nanti akan saya buatkan video khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman, gitu ya. Jadi aku akan siapin video khusus nantinya untuk bahas itu, gitu ya. Oke, karena udah 13.20, harusnya tadi janjiku pira Jar? 60 menit, molor. Lali aku. Harusnya kalau aku sama teman-teman biasanya 1 jam gitu ya, 1 jam 50 menit sampai 1 jam gitu ya. Ini sampai 80 menit. Keren banget buat bahasan kita siang hari ini gitu ya. Oke, mungkin untuk hari ini sekian saja gitu ya. Ini tercatat sampai terakhir 60 orang yang online gitu ya. Jadi saya ada orang di belakang ini ya, karena ini suaranya campur-campur. Yes, oke ya. Jadi mungkin untuk kelas kita siang hari ini kita bisa akhiri. Nanti teman-teman silakan buat pertanyaan. Kalau misalkan ada pertanyaan terkait dengan materi, saya akan jawab melalui video. Oke, gitu aja ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk materi hari ini. Thank you, Jar. Udah mau sharing gitu ya. Mungkin kita ketemu Fajar sekitar berapa ya? Aku belum tahu Jar. Nanti tak konfirmasi lagi sama Bu Kajur. Nanti apakah jadi 6 pertemuan atau hanya 3 pertemuan gitu ya. Nanti mungkin kalau 3 pertemuan ya kita jatuhnya kayak kompres gini ya, maksudnya materi yang kita bahas sangat-sangat padat, tapi tadi implementasinya di perusahaan kayak gimana gitu ya. Ataupun nanti teman-teman misalkan kayak Andy ini kan kemarin dapat pendanaan PMI ya dari Kemendikbud. Jadi dapat pendanaan berapa terkait usaha kemarin? Nggak enak Pak dibilang di sini. Oh ya wes. Yo, aku agak lupa sih. Pokoknya sekitar around inilah. Ya 10 ke atas lah Pak. 10 ke atas lah ya. Aku ingat itu 10 ke atas. Nah itu kan memang. Aku cuma iki mangajar rapi ngene. Biasanya kaosan juga aku ngawur ya. Ya, jadi memang ini bisa jadi sudut pandang yang baru kan, mungkin buat teman-teman yang berminat ke wirausaha juga, ataupun nanti yang mau masuk ke dunia market research itu kayak gini loh. Jadi sebenarnya dunia market research itu adalah salah satu bidang yang selalu ngomong yang orang psikologi jarang masuk, padahal itu kepake banget. Gitu. Nah, oke. Berarti sekian dari saya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Angga. Terima kasih Mas Fajar. Terima kasih Bang Fajar. Terima kasih. Nah, ini kelihatan nggak Bu? Pokok trek buyar, kuliah mari buyar, woi. Buyar, kuliah buyar. Mengusir sing AFK ini. AFK bos. Guys, kuliah selesai. Nah, yang ini Bu, Kuliah selesai. 10 lembar jadi begini. Nah, translate, kalau translate itu kan translate. Aku tadi awakmu tak catat di sisi ya. Loh, tenang. Ning absen ana dhewe status AFK. Masuk.
Waduh, iki AFK tenan iki. Ya. Iya, Tunggu ya. Iya, aku semua denger nih sing AFK ini.